Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Patologi Klinik Sistem Gastroenterohepatologi tahun 2020. Hari ini saya menanggung jawab mata kuliah Patologi Klinik Sistem GEK akan ditemani oleh Dr. Tri Wahyuni, SPPK, dan laboran Ibu Desi yang akan membantu kita untuk pelaksanaan praktikum hari ini. Hari ini kita akan praktikum tentang analisa tinja atau analisa PET, kemudian tes fungsi hati meliputi SBOT, SBPT, albumin, protein total, dan ALP. Kemudian juga kita akan melakukan pemeriksaan rapid test yaitu HbSAg dan darah samar tinja atau SOB. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan alat dan bahan yang akan dipakai. Dan bahan yang akan kita gunakan adalah, pertama adalah sarung tangan sesuai dengan ukuran tangan kita. Kemudian antiseptik ini untuk kita pakai untuk cuci tangan. Kemudian reagen yang digunakan adalah NaCl 0,9%. Kemudian lugol. Lugol ini dipakai untuk pemeriksaan mikroskopis untuk melihat karbohidrat. Kemudian reagen eosin yang kita pakai untuk pemeriksaan untuk melihat eritrosit, leukosit, epitel, dan serat pada feses. Kemudian reagen sudan 3 yang kita pakai untuk pemeriksaan lemak pada feses atau tinja. Kemudian ada botol penampung untuk tinja, kemudian pemeriksaan rapid, ya, pemeriksaan rapid ini untuk pemeriksaan darah samar pada tinja, ya, ini ada buffernya, kemudian ini ada kitnya, kemudian juga dengan menggunakan enzim, ya, ini adalah kolostrin, kemudian untuk pemeriksaan HbSAg ini yang digunakan. Jangan lupa untuk setiap pemeriksaan rapid kita lihat tanggal kadaluarsanya. Jadi kita gunakan yang tidak kadaluarsa. Kemudian ini adalah reagen untuk darah sama dengan menggunakan goyak. Kemudian botol tinja, ya, botol tinja ada dua, ada yang menggunakan ada sendoknya ataupun yang tanpa spatula atau sendok untuk mengambilnya. Jadi nanti kita gunakan spatulanya bisa berupa plastik seperti ini atau berupa kayu seperti ini. Kemudian yang kita pakai untuk pemeriksaan mikroskopis daripada tinja. Setelah itu kita juga membutuhkan tabung-tabung, ya, tabung untuk membuat suspensi daripada tinja, di mana suspensi ini akan kita buat 2:1, di mana 1 bagian tinja dan 2 bagian daripada NaCl, kemudian nanti ada yang disuspensi dengan sudan 3, eosin maupun dengan lugol. Setelah itu kita akan masuk untuk pemeriksaan tes fungsi hati. Alat yang digunakan adalah pipet, ya, pipet volumetrik dengan berbagai ukuran. Kemudian pipet, di ujung tip daripada pipet tersebut sesuai dengan ukurannya. Kemudian reagen ini reagen untuk SBOT. Kemudian ini reagen untuk SBPT, ada R1 dan R2. Kemudian ada reagen untuk bilirubin total. Kemudian ada reagen untuk albumin. Dan ini reagen untuk protein total. Dan terakhir ini ada reagen untuk ALP. Sedangkan alat pemeriksaannya kita menggunakan spektrofotometer dengan berbagai panjang gelombang yang akan kita lihat. Jadi nanti ini kita menggunakan semi otomatis untuk menilai kadar
satu bagian daripada tinja ini akan dimasukkan ke dalam tabung. Ya. Kemudian akan dicampurkan dengan NaCl dengan perbandingan 2:1. Jadi 2 NaCl dan satu bagian daripada feser. Kemudian dibuat suspensi daripada ini. Ini adalah suspensi yang kita telah buat NaCl dengan feser. Jadi NaCl2 dan feser satu bagian. Kemudian setelah kita membuat suspensi daripada tinja dan NaCl, kita akan mengambil satu bagian, kita letakkan, masukkan ke dalam tabung. Kemudian kita tambahkan reagen sudah 3 sebanyak 2 bagian. Jadi sudah 3 kita ambil untuk kita masukkan ke dalam tabung yang berisi suspensi daripada tinja tadi atau feses tadi. Kita ambil, kita masukkan ke dalam tabung sehingga terbentuk suspensi antara tinja dengan tabung dengan perbandingan 1:2. Jadi akan terlihat berwarna agak kuning, ya, agak kuning kelihatan pada suspensi yang berisi sedan 3. Bentuknya kurang lebih warnanya ya seperti ini. Jadi ini sudah berisi sudah 3 dan tinja. Kemudian kita ambil lagi satu bagian daripada suspensi tinja, kita masukkan ke dalam tabung, kemudian ditambahkan reagen eosin sebanyak 2 tetes dalam suspensi tinja tadi. Kemudian kita homogenkan hingga terbentuk suspensi daripada tinja dan reagen eosin. Ini adalah setelah suspensi itu terbentuk. Ya. Yang ketiga adalah kita ambil lagi satu bagian daripada suspensi feses atau tetes. Kemudian kita tambahkan reagen lugol dengan perbandingan 1:2, banyak 2 tetes. Kita masukkan, kemudian kita campurkan. Kita campurkan sehingga terbentuk suspensi ya dengan warna yang kuning ya. Kemudian kita biarkan beberapa saat untuk kemudian nanti kita ambil satu tetes dari setiap suspensi yang berisi reagen sedan 3, kemudian eosin dan lugol ke kaca objek. Nah, kita ambil satu tetes daripada lugol yang berisi larutan lugol dan feses. Kita taruh di kaca objek satu tetes saja di 2 tempat. Kemudian kita tutup dengan deglas. Kemudian nanti kita akan lihat di bawah mikroskop. Ini untuk lugol. Kemudian untuk yang eosin, prosedurnya sama, kita ambil satu tetes daripada suspensi tadi, kita teteskan pada ujung daripada kaca objek glass, kemudian kita tutup dengan deglas atau cover glass. Yang terakhir kita buat juga hal yang
sama untuk suspensi yang berisi sedan 3. Kita ambil satu tetes, kita taruh pada kaca objek, kemudian kita tutup dengan cover glass atau deglas. Nah, fungsi daripada reagen sedan 3 adalah untuk melihat sel lemak yang ada di dalam feses. Sedangkan iosin kita gunakan untuk melihat eritrosit, leukosit, epitel, dan serat yang ada pada feses. Sedangkan reagen Lugol kita gunakan untuk melihat adanya karbohidrat di dalam feses. Kemudian setelah kita membuat pada kaca objek, kita akan melihat di bawah mikroskop. Ini kita akan bawa di bawah mikroskop. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan mikroskopis dengan pembicaraan 40. Subjek kondensor kita turunkan karena itu pemeriksaan sediaan biasa. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan. Nah, di sini kita akan melihat ya, ada kita daripada feses. Kemudian ini kita lihat ya, dengan bulat-bulat ini adalah eritrosit. Kita lihat di sini, ini eritrositnya cukup banyak. Ini adalah eritrosit semua. Nah, ini kelihatan bergerak karena ini kita tutup, jadi cairannya, airnya itu ikut jalan. Jadi itu tidak jalan ya. Ini adalah eritrosit yang bentuknya bulat-bulat, kosong, kemudian sel epitel, kemudian ini ada beberapa artefak yang dari sisa-sisa tinja. Ya, kalau kita lihat di sini tidak ada eritrosit ya, jadi cuma ada eritrosit. Ini yang eritrositnya yang bulat. Kemudian ini adalah epitel, musa. Kemudian ini adalah sisa-sisa tinja. Kemudian kita bisa bergeser lagi untuk kita mencari serat-serat yang ada di dalam feses, baik serat tubuhan maupun serat. Nah, kita lihat ini adalah sisa-sisa dari feses ya, dari makanan yang kita makan. Ini adalah sisa dari feses yang terpecah ya, kemudian kita mencari serat yang ada pada makanan. Jadi ini adalah serat yang ada pada makanan, baik serat tumbuhan maupun serat otot. Kita lihat lagi, ini adalah kita menggunakan pewarnaan dengan iosin. Jadi lihat iosin sehingga bisa terlihat eritrositnya, kemudian epitelnya, dan serat yang terdapat pada tinja. Jadi ini ada eritrosit yang bulat. Kita lihat ini eritrosit yang bulat ya. Kemudian beberapa epitel. Jadi ada kita dari kemudian ini yang besar ya, ini adalah leukosit. Jadi dia ada isinya ya, adalah leukosit ya, adalah leukosit yang pada feses. Leukosit yang kecil-kecil ini ya, bulat kecil, ini adalah eritrosit. Ini untuk perwarnaan dengan menggunakan iosin. Selanjutnya kita juga menggunakan Lugol. Yang kita cari adalah adanya karbohidrat pada feses. Ini nanti tampak pada sediaan untuk menambah kita. Lihat nanti kita dulu kita cari.
Dan sampel yang kita pakai adalah darah itu yang kepotong. Itu yang kepotong. Videonya nggak kelihatan ya? Yes. Itu yang Iya dok, nggak kelihatan. Sebentar ya. Mungkin jaringannya. Iya dok. Iya dok. Ini ya jaringannya Mas Budi. Iya dok. Videonya nggak terlihat ya? Ntar dulu. Setelah tadi kita melakukan pemeriksaan mikroskopik pada ginjal untuk melihat komponen yang ada pada ginjal seperti eritrosit, leukosit, kemudian ginjal dan darah sama sama tinja yang kita gunakan adalah pemeriksaan FOB maupun dengan menggunakan Goya. Di sini nanti akan diperagakan sama dokter Yuni. Pertama adalah kita membuka tabung untuk pemeriksaan FOB. Jadi FOB itu sudah disediakan alatnya, ya, di bawahnya sudah ada. Kita tusuk 5 bagian yang berbeda daripada feses. Kemudian kita masukkan ke dalam buffer yang telah disediakan. Kemudian nanti dicampurkan, dihomogenkan hingga terdapat suspensi feses dan buffer yang ada di regen. Jadi nanti hasilnya adalah kita lihat seperti ini yang sudah kita bolak-balik selama kurang lebih 10 kali. Kemudian kita buka pada bagian ujungnya. Jadi sebelumnya kita persiapkan dulu kitnya yang untuk melihat secara cepat. Ujungnya kita patahkan, ujung daripada tabung tersebut. Kemudian kita teteskan 2 tetes pada daerah pemeriksaan. Jadi kita teteskan 2 tetes. Setelah itu nanti kita akan lihat pada jendelanya, ya, itu nanti akan fungsi bagian atas. Di sini kalau kita lihat ada 2 yang well-nya tertulis C untuk kontrol, ya. Kemudian ada yang tertulis T atau test. Itu adalah tempat sampelnya. Jadi kita lihat dalam waktu 10 menit untuk kita interpretasi. Kemudian sambil menunggu hasil daripada darah samar tinja dengan FOB ini, kita juga akan melakukan pemeriksaan darah samar pada tinja dengan menggunakan colostrin, dengan menggunakan Goya. Jadi yang kita pakai adalah pertama kita buka
adalah kita akan melakukan pemeriksaan, kemudian kita usapkan ya feses yang akan kita periksa, kemudian pada suatu tempat, jadi itu ada dua, kita untuk dua pasien, kemudian kita teteskan developer atau buffer daripada regennya, kita teteskan 2 tetes pada tempat yang sudah ditaruh tadi fesesnya. Kemudian nanti kita lihat warna yang akan timbul. Kita tutup dulu untuk melihat. Nah, di sini kita lihat bahwa pada regen FOB ini nanti akan terjadi cairannya. Jadi mungkin itu baru kita tunggu sampai dia akan naik ke bagian atas. Untuk menunggu ini kita lakukan juga pemeriksaan satu lagi adalah pemeriksaan untuk melihat adanya virus di dalam serum penderita yang terduga adanya virus hepatitis. Ya, jadi kalau ada pasien dengan demam, kemudian terus kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan pemeriksaan serum dari sampel penderita, kemudian kita menggunakan kit HBsAg. Di sini ada well untuk meneteskan serumnya, kemudian ini untuk melihat hasil tesnya. Ada C yang berarti kontrol dan ada T yang berarti tes, di mana nanti hasilnya akan kita lihat. Pertama pada daerah sumurnya kita teteskan 2 tetes serum penderita. Nah, kemudian kita nanti lihat, dia akan bergerak ke atas secara imunokromatografi. Ya, jadi dia akan bergerak secara berdiskusi ke bagian atas selama kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk kita lihat hasilnya. Setelah 10 menit kita bisa menginterpretasi hasil pemeriksaan yang kita lakukan. Jadi untuk darah sama pada 3, yang FOB maupun pakai polistrin, kita akan lihat. Di sini untuk yang FOB dengan cara rapid ya, tadi kita sudah meneteskan setelah 10 menit, terlihat ada 2 garis. Jadi 1 garis pada daerah tes dan 1 garis pada daerah kontrol. Berarti pemeriksaan kita yang kita lakukan ini regennya masih valid, kemudian hasilnya adalah positif karena ada 2 garis, garis pada tes maupun garis pada kontrol. Jadi ini hasilnya adalah positif, berarti pada 3 pasien terdapat eritrosit atau darah. Kemudian untuk pemeriksaan yang menggunakan polistrin, setelah 2 menit kita balik, kemudian kita buka hasilnya, ya. Jadi kita akan lihat kalau dia positif dia akan berwarna kecoklatan. Kalau kita lihat pada daerah ini, ya, ini satu yang berwarna agak kecoklatan, ya, agak kecoklatan, dan ini adalah tidak berwarna coklat. Jadi hasilnya yang ini positif dan ini yang negatif, ya. Jadi ini, jadi tadi ya sampelnya. Jadi kita pakai satu yang sebagai kontrol dan satu sebagai sampel pasien. Ini hasilnya, ya. Kemudian tadi yang HBsAg untuk melihat ada virus hepatitis atau tidak, setelah 10 menit kita lihat, ya, kita teteskan tadi pada sumurnya, ya, well-nya di sini untuk serum, kita lihat pada tes ini ada garis, kemudian pada kontrol ini ada garis. Jadi interpretasi dari pemeriksaan HBsAg ini adalah reaktif. Jadi kalau ada 2 garis namanya reaktif, kalau hanya ada 1 garis pada garis C atau kontrol itu artinya negatif, non reaktif. Ya. Ini adalah pemeriksaan HBsAg. Ini adalah untuk pemeriksaan secara rapid. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan spektrofotometer untuk melihat fungsi hepar atau hati. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fungsi hati atau tes faal hati. Di sini yang kita periksa adalah SpO2, SGPT, bilirubin, kemudian albumin,
Budi putus-putus ya videonya. Tunggu sebentar ya, jadi Mas Budi lagi memperbaiki, mudah-mudahan bisa lancar kembali. Bagaimana Mas Budi, videonya masih bisa ditayangkan? Suaranya putus-putus ya? Siapa aja di sini ya? Oh, ada. Halo? Tolong bagian IT, apakah videonya bisa ditayangkan kembali? Sambil menunggu hasil dari alat, kita bisa mempersiapkan alat untuk pemeriksaan yang lain. Jadi prinsipnya sama dengan pemeriksaan SGOT, kita juga akan mempersiapkan untuk sampel SGPT. Sambil kita menunggu hasil daripada alat itu. Videonya belum terlihat ya? Sebentar dok. Sebentar dok. Sambil kita menunggu videonya, ya, jadi tadi kalau kalian tadi perhatikan bahwa kita sudah, mungkin yang belum adalah pemeriksaan untuk faal hati ya. Jadi ada pemeriksaan enzim hati, SGOT, SGPT, ALP, albumin, protein, dan bilirubin. Jadi untuk melihat fungsi, biasanya kalau dalam keadaan akut, kita melihat pemeriksaannya biasanya SGPT-nya lebih lebih cepat meningkat ya, karena kita tahu bahwa SGPT itu letaknya ada di dalam sitoplasma. Sedangkan dalam keadaan kronis, maka biasanya pemeriksaan SGOT-nya, SGPT-nya, ya. Jadi SGPT dalam keadaan akut dia akan meningkat, dalam keadaan kronis biasanya SGOT yang meningkat. Nah, SGOT ini letaknya di dalam mitokondria dan dalam sitoplasma. Kemudian untuk fungsi ekskresi, bila ada kelainan maka kadar bilirubin ini akan meningkat atau ada kolestasis. Misalnya dalam keadaan sel hepatosit yang membesar akibat peradangan sehingga menghambat kanal likuli biliaris,
kanalikuli yang ada di dalam hepar, sehingga ekskresi atau aliran daripada bilirubin ini terhambat. Atau juga bisa kita lihat misalnya ada peningkatan penurunan fungsi penurunan kadar daripada protein atau albumin, ya. Ini berarti menandakan bahwa fungsi daripada sintesis daripada hepar, ya. Jadi kalau dia mensintesis protein dan albumin, kalau ini kadarnya rendah, ini biasanya ditemukan pada kelainan hepar yang sudah kronis atau lanjut, baik dari hepatitis, ya, sirosis atau hepatoma, ya. Kemudian juga sebetulnya ada pemeriksaan kolestasis, ya. Kolestasis biasanya ALP, ya, dengan gamma GT itu yang akan sangat meningkat, ya. Kemudian untuk fungsi sintesis yang lain adalah pemeriksaan hemostasis berupa prothrombin time, karena di hepar itu akan diproduksi faktor pembekuan faktor 7, sehingga kalau faktor 7-nya rendah, maka protrombotinemia akan memanjang. Jadi PT-nya akan memanjang. Nah, ini adalah beberapa pemeriksaan yang kita bisa lakukan untuk men-screening atau melihat kira-kira kelainan heparnya itu ada di mana. Apakah kelainan fungsi enzimatik, ya, kelainan fungsi sintesis, kelainan fungsi ekskresi, ya, atau kelainan pada aliran daripada bilirubin, ya, misalnya pada inflamasi hepar, ya, di mana bilirubin tidak akan tidak akan cepat diekskresikan keluar daripada hepar sehingga dia kadarnya meningkat. Nah, ini ditemukan pada hepatitis, ya, baik akibat virus, obat-obatan, ya, kemudian bakteri ataupun yang lainnya. Jadi hepatitis itu tidak hanya disebabkan oleh virus, ya. Nah, itu tadi yang akan kita lihat dari pemeriksaan yang menggunakan spektrofotometer. Kemudian tadi juga kita lihat pemeriksaan yang menggunakan rapid, ya. Pertama FOB itu untuk melihat darah samar pada tinja atau pada feses. Ya, kalau hasilnya positif berarti ditemukan adanya darah di dalam tinja. Oke, kita lanjut, ya. Sambil menunggu hasil daripada alat, kita bisa mempersiapkan alat untuk pemeriksaan yang lain. Jadi prinsipnya sama dengan pemeriksaan SGOT, kita juga akan mempersiapkan untuk sampel SGBT. Sambil kita menunggu hasil daripada alat itu akan keluar. Begitu juga dengan pemeriksaan albumin, total protein maupun ALP. Setelah kita lihat hasil yang keluar, ternyata diperoleh hasil daripada sampel itu adalah 1 unit per mikroliter. Jadi kalau kita lihat ini memang rendah, ya, karena kita tahu bahwa nilai normalnya itu antara 0 sampai 30. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan untuk LGBT. Selanjutnya ada pemeriksaan LGBT tanda tangan. Kemudian kita mencuci alat menggunakan deterjen 5%. Masukkan dan ditekan super. Kemudian ditunggu pencucian. Ukur kadar albumin. Kita pilih pengukuran, selanjutnya pilih albumin.
tekan super. Kemudian ditunggu alat sedang mengukur belangko. Selanjutnya kita akan memasukkan belangko regen. Kemudian ditekan super. Dan ditunggu hasil pembacaan regen belangko. Diperoleh hasil selanjutnya pengukuran standar. Memasukkan standar. Sedang mengukur standar. Sampel dari turun dan ditekan. Alat sedang mengukur kadar albumin. Selain pemeriksaan rutin, pemeriksaan yang lain kita butuhkan dengan cara yang sama. Jadi tadi untuk kita melihat